Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Profesor Hasna Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan subbab strategi pengembangan ilmu dengan tema apakah ilmu bebas nilai atau tidak. Lalu apa itu bebas nilai? Bebas nilai merupakan tuntutan agar ilmu pengetahuan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu tidak boleh dikembangkan di luar pertimbangan ilmu pengetahuan atau ilmiah murni. Tujuannya, agar dalam proses pengembangannya ilmu tidak mengalami distorsi. Jika ilmu pengetahuan tunduk pada kepentingan politik, ekonomi, moral, maupun kepentingan lain, maka ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang secara otonom. Dalam perkembangannya, terdapat dua pandangan terhadap ilmu. Kedua pandangan ini akan memiliki implikasi yang berbeda terhadap strategi pengembangan ilmu itu sendiri. Yang pertama, ada pandangan yang menyatakan bahwa ilmu bebas nilai atau value free. Dan yang kedua, terdapat pandangan bahwa ilmu tidak bebas nilai. Maksud bebas nilai di sini bahwa ilmu pengetahuan bebas dari nilai lain di luar dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan harus tetap peduli pada nilai kebenaran dan kejujuran. Oleh sebab itu, Kraft dan Duell menyatakan bahwa tuntutan ilmu bebas nilai adalah tuntutan yang tidak mutlak. Kemudian terdapat 3 indikator ilmu pengetahuan bebas nilai menurut Faiza. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal. Kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan dapat terjamin. Dan yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis. Dari dua pandangan terhadap ilmu, yaitu bebas nilai dan tidak bebas nilai, melahirkan dua kecenderungan pula dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, yaitu kecenderungan puritan elitis. Dalam kecenderungan ini, ilmu pengetahuan ditujukan hanya untuk menjelaskan persoalan atau masalah yang sedang dikaji. Karena itu, nilai-nilai dari di luar ilmu pengetahuan tidak boleh masuk dalam penjelasan ilmiah. Sementara kecenderungan kedua yaitu pragmatis. Dalam kecenderungan pragmatis, dalam rangka menemukan kebenaran, ilmu pengetahuan harus memperhatikan kegunaannya. Jadi, pandangan ini menganggap bahwa kebenaran ilmiah tidak cukup logis, rasional, dan empiris, namun harus bersifat pragmatis atau memiliki daya guna terhadap kehidupan manusia. Kesimpulannya, bagaimana keluar dari perdebatan antara ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, yaitu dengan meletakkan konteks pada ilmu pengetahuan itu. Terdapat dua konteks. Yang pertama yaitu konteks of discovery, yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu lahir dari konteks ruang dan waktu, dari nilai-nilai sosial, dari nilai-nilai ideologi, dan nilai-nilai lain di masyarakat. Pada konteks ini, maka ilmu tidak bebas nilai. Sementara ada konteks kedua yaitu konteks of justification, yang menyatakan dalam konteks ini, kebenaran ilmiah hanya memperhatikan kebenaran alasan logis, rasional, empiris. Jadi, perdebatan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai diletakkan pada konteks yang sesuai untuk menjawab pertanyaan ilmiah yang sedang dikaji. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.